saya punya komitmen sendiri sama diri pribadi. Saya akan menikah itu setelah saya lulus PT IKA, Pak. Sering lah kita ini kan di lift, Pak. Udah dapat gosip lah, Bang. Siapa lagi tuh poluan kau dekati katanya. Kali ini kita ke kantor polisi. Ikuti saya, Bang. Halo semuanya. Ini Sebong sudah berada di kantor kepolisian Resort Siantar. Hari ini Sebong mau ketemu dengan seorang pria ganteng, cerdas, dan menjadi pemimpin seluruh kepolisian di Kota Pematang Siantar. Sebong ingin menanya bagaimana sih profil beliau dan apa saja program beliau untuk Kota Siantar. Ikuti saya, Bang, yuk. Come on. Izin, Pak. Izin. Nah, ini dia. Nanti kita bicara sama beliau. Oke? Tunggu saya. Si Bang. Oke, si Ebong sudah di ruang Kapolres, sudah diterima bersama Bang Yogen. Kita akan berbicara tentang berbagai program apa saja yang akan dilakukan Bang Yogen selama menjabat jadi Kapolres di Pematang Siantar. Bang Yogen ini seorang yang lucu katanya dan juga terbuka untuk umum. Yuk kita korek, betul nggak dia orang yang lucu dan harmonis? Jadi justru saya bersyukur nih Bang, punya nama kayak gini Bang. Orang tua saya ngasih nama yang kalau di Indonesia ini cukup unik lah ya. Unik ya. Ya kalau bisa dibilang malah cuma mungkin satu-satunya di kalangan kepolisian. Jadi saya lahir besar di Jakarta Bang. Cuma orang tua saya itu orang Jawa Tengah. Nah, jadi Yogen itu adalah singkatan Bang. Apa itu? Bapak dari Jogja, ibu dari Sragen. Jadi pantas gak tahu orang lain Bang Yogen itu terus Bang. Justru gara-gara nama ini dengan mengawali saya suka kenal sama orang, pakai dengan nama-nama ini tuh saya jelaskan artinya, kalau semua langsung cair, pasti cair. Iya, iya. Heroes. Heroes secara harfiah bahasa Inggris pahlawan. Ya, pahlawan. Kemudian baru itu dari Sanskerta artinya samudra. Jadi mungkin orang tua pengennya masuk angkatan laut kali ya. Iya. Gitu ya. Mulai saatnya ke polisi lah. Polisi tapi itu juga lah Bang. Wakil Bang. Aku pun pengen Bang. Kalau bisa kan sedalam samudra artinya. Bang, tapi sebelum ke Siantar ini Bang, Abang aku dengar Kasareskrim Depok ya? Ya, jadi sebelum ke Siantar terakhir memang saya berdinas di Depok selaku Kasareskrim, ada 2 tahun di sana. Ya sebelumnya di Kapolsek Setiabudi dan pernah di Kasat Bimas Jakarta Utara saat pemilu 2019. 7 Juli 2023 menggantikan kalau Kapolres yang lain panggilan kami Lai. Ya, AKWP Lai Fernando. Kalau panggilannya kami kemarin sepakatnya Lai itu. Jadi aku mau tanya Bang. Sebelum Abang kesini pasti kan pengen tahu Siantar itu gimana sih? Menurut Abang itu pertama kali nih Bang ya. Siantar itu gimana? Ini sebelum jadi Kapolres ini Bang. Oke. Memang saya punya kebiasaan Bang. Setiap saya dapat TR penugasan baru, saya selalu mapping tempat tugas saya yang baru itu seperti apa. Gitu ya. Karena kebetulan ini berdinas di luar Jawa atau di Pulau Sumatera ini adalah yang pertama kali, maka tentunya saya browsing dulu lah. Ya, saya googling tentang Siantar. Ini dia. Ternyata ini yang pertama, sisi positifnya ya. Yang pertama tuh ya terkenal katanya kota terbesar kedua setelah Medan. Ya, betul. Makanya kemudian istri saya langsung ngomong, aku ikut sama anak-anak. Kota. Oke, kota. Bagus lah saya bilang. Cocok. Ikut ya, kita browsing pendidikannya, ternyata juga kota kuliner. Ya kan, kota transit ke yang biasa mau ke Parapat gitu kan. Wah, enak semua nih, saya pikir seperti itu. Kemudian beberapa berita mulailah ada pemberitaan-pemberitaan yang mungkin cukup menjadi perhatian saya, ya, di mana mungkin isu-isu terkait narkoba, kemudian adanya hubungan yang mungkin agak sedikit bagaimanalah di Forkopimda ya, gitu ya. Saya kan orang baru, jadi saya tahu Bang. Gitu, ya. Sebenarnya itu Bang itu gara-gara ketua milih Bang. Itu. Ya, karena saya baca begitu, wah, ya, kemudian saya mencoba menghubungi rekan saya yang kebetulan saya gantikan. Lai Fernando tuh
satu letting saya. Oh, Satu 2002. angkatan, Hmm. terus kemudian kita satu perempatan di Jogja dulu. Hmm. Angkatan pertama kita sudah akrab lah. Hmm. Ya memang dari Pak Fernando bilang, ya kuat-kuat aja lah, kau kan dari Jakarta, kau pasti bisa lah. Wah. Seperti itu. Oke. Jakarta kotaku kan, masa Siantar tidak kan? Ya, seperti itulah. Jadi ya saya pikir saya cukup menikmati lah kota ini setelah berdinas dan mengetahui situasinya. Setelah datang ke sini, Ya. paradigma awal itu ada mengalami perubahan atau tidak? Tidak semasif atau apa ya? Seheboh yang awal. Seheboh yang ya seheboh yang dikatakan orang-orang gitu ya, diinfokan gitu. Iya. Ya Bang, izin Bang, saya kan 11 tahun di Jakarta. Apapun itu kota-kota lain tetap aja nggak bisa ngalahin Jakarta. Nggak bisa. Ya, Jadi saya pikir ini ya sudah bisa saya kendalikan lah, intinya seperti itu. Oke. Sambil jalan pasti saya akan bisa. Oke, aku tadi teringat Bang, kakak ikut. Ya. Kalau bisa tahu Bang, kakak itu abang temukan di mana? Ini kalau barang temuan dilaporin. Karena ini aku bicara polisi Bang, menemukan gitu Bang. Ya, memang kebetulan dulu saya punya komitmen sendiri sama diri pribadi. Saya akan menikah itu setelah saya lulus PTIK, Pak. Oh. Ya, saya lulus PTIK 2009 dan saya ingin menikah sebelum Kepala 3. Pas itu. Penempatan di Mabes Polri, di Interpol saat itu. Di lantai 11. Kebetulan istri saya itu berdinas di SDM di lantai 10. Beda satu lantai nih Bang. Satu lantai lah. Sering lah kita ini kan di lift bareng. Kalau mau berangkat, mau pulang ketemu lagi. Intinya gitu aja sih Bang. Terus ya karena kebetulan waktu itu orang tua juga udah nekan gitu Bang ya? Ya udah dapat gosip lah Bang. Siapa lagi tuh poluan kau dekati kata dia. Saya bilang enggak lah, dia bilang gitu kan. Udahlah, kau udah mau Kepala 3 nih, cepat kalau berani langsung lamar. Oke lah, kita lamar. Untungnya mau Bang, kalau nggak malu saya. Oke Bang, apa deh Bang? Jadi kakak ini orang mana Bang? Dia asli Pontianak, asli Kalimantan Barat ya. Mertua saya itu yang laki-laki dari Singkawang, yang mertua perempuan dari Sambas, Kalimantan Barat. Kebetulan dulu dia jalurnya adalah melalui Bintara, Bintara Poluan. Setelah 2 tahun berdinas mendaftar Akpol, karena waktu itu ada Putri Mangkaruni, masuk dia Bang. Terus kemudian dinas pertama ada di Bandung. Sebenarnya kalau yang namanya jalur kita nggak tahu kan Bang. Nah, saat itu dia Polri waktu itu membuat salah satu grup vokal yang namanya Diva Baranita. Penyanyi, vokal grup. Ya. Oke. Bentuk ada sekitar 5 orang itu menarik. Termasuk jurinya juga juri nasional itu. Waktu itu akhirnya terpilih 5 orang termasuk istri saya. Itulah yang digunakan Mabes Polri dulu untuk semua kegiatan mendatangkan atau menggunakan Diva Baranita ini, termasuk kegiatan internasional. Kebetulan saya di Interpol. Match lah. Ada sidang-sidang apalah, ASEAN apa. Ketemu lah Bang ya. Sekilas pandang lah ini Bang ya. Padahal Bang sebenarnya waktu saya PTIK, sudah ketemu istri saya. Dia bagian bacain penempatan. Itu belum. Aduh siapa ini ya? Kurang gitu ya. Tahu jadi. Lip lah ini Bang ya. Lip ya. Ini kan kadang-kadang untuk buat tulisan lip menandakan cinta. Oke. Bang, dari hasil pernikahan mempunyai berapa anak Bang? Kita punya 2 anak Bang. Yang satu Farel ya, yang laki-laki sekarang masuk SMP ya, karena kebetulan kita pas perpindahan mutasi ke Siantar ini pas kebetulan tahun ajaran baru ya, yang SMP di Jakarta yang kita sudah diterima akhirnya tidak kita ambil, langsung anak saya masukkan di sini di SMP Sultan Agung. Kalau yang kedua beda jauh Bang, 9 tahun, dia masih umur 3 tahunan. Oke berarti beda tahun ini kayaknya program KB juga ini Bang ya. Durasi Bang. Sebenarnya ini program karena mengikuti program ini Bang, program dari kepolisian juga. Karena pada saat anak saya lahir yang pertama, saya lulus misi PBB di Haiti. 1 tahun 3 bulan di sana, sehingga ya wajar dong, nggak bisa dapat adik lagi kan. Pas pulang dari Haiti, istri saya udah daftar PTIK, kan nggak boleh hamil. Nah, ya udah. Setelah masuk PTIK, kan nggak boleh hamil lagi pendidikan di PTIK. Stop lagi, berhenti. Selesai PTIK dia ketemu sebentar, saya daftar Sesbim Bang. Sekolah di Sesbim, stop lagi. 9 bulan itu pakai 6 bulan atau 9 bulan? Di Sesbim. 7 bulan. Oke, tahan dulu 7 bulan. Akhirnya lulus Sesbim, masuk lagi kembali di Interpol sebentar, ya kan, barulah pada saat saya di Jakarta, di Polda Metro itu berpikir, kita lupa nih, kita udah mulai SD udah mulai gede nih, udah punya adik gimana? Gitu ya, sempat lah kita bicarakan itu, akhirnya kita cobalah. Ya,
Nah, ya pas alhamdulillah kebetulan dapetnya cewek Bang, jadi pas lah. Namanya Yang pertama, yang Yang Farel kan yang pertama laki-laki. Farel. Nah, Nah yang kedua, ini memang mungkin karena saya turun darah suka ngutak-ngatik kata. Nah. Waktu itu anak saya kedua ini lahirannya pas Covid, ya. oke. Pas Covid, pas programnya waktu itu pas si PSBB, belum PPKM Bang ya, PSBB. Akhirnya saya namakan anak saya singkatan ada 4 nama, 4 suku kata itu saya namakan jadi singkatannya PSBB. Prudence, Oke. Syawalina karena lahir bulan Syawal, Ah, Bimastia karena lahir pas ada Bimas, iya. Baruno tetap dong di belakang. Oh, Prudence, Syawalina, Bimastia, Baruno disingkat PSBB. PSBB. Jadi Ingat tiga aja. Covid itu tiga Iya. Untung lahir nggak pas PPKM Bang. Bingung ya, namanya apa nanti PPKM Bang? Aduh. Tapi Bang, aku seru Bang dengar cerita ini. Berarti ini Bang 6 tahun beda sama adik ya? 9 tahun. 9 tahun ya? Ya. Berarti 9 tahun lah Bang menahan selera Bang ya? Enggak, selera mah tetap. Selera dapat anak. Ya, cuma ya dijaga aja dan nggak lolos gitu. Kan buat karir juga, ya kan? Oke Bang. Berarti Abang kakak seorang penyanyi juga. Ya. Berarti Abang juga punya hobi nyanyi. Nah, ini ya kalau selama saya berdinas gitu ya Bang ya, ada kegiatan sortijab ataupun ya, saya pasti diundang nyanyi lah. Acara apapun itu, seminar saya pasti diundang apa disuruh nyanyi gitu kan, bukan suara. Saya senang-senang aja gitu, karena kan banyak yang suka gitu tangan. Tapi pas nyampe sini, penyanyi semuanya ini. Agak ngedrop kita. Waduh, ini kok penyanyi semua? Oh, ternyata memang di Batak kan penyanyi semua. Gitu. Tapi Bang ada dulu sempat ya kalau nggak salah ya Tom ya. Polres ini punya band Bang. Ya. Saat itu rocker itu. Apa tuh? Darwin itu ya. Itu jago kali main gitar Bang. Satu lagi si Berkat itu suaranya Bang. Waduh. Dan pemain keyboardnya dan sudah lengkap itu. Kalau bisa dihidupin lagi Bang. Saya sudah merintahkan Bang. Jadi diawali saya bertanya gitu. Ada beberapa kegiatan yang kita mengundang pemain organ luar gitu ya. Kenapa kita nggak punya band? Terus saya bilang gitu. Ada Pak. Latihannya di mana? Ada Pak. Di mana? Ada di aula kadang. Nggak pernah saya dengar. Saya baru tahu pas kita nobar kemarin ya. Nobarin timnas Indonesia itu. Ada lah yang buku-buku drum itu. Dong. Oh ada drumnya ternyata. Oh benar. Berarti pernah ada tim band di situ. Ada. Ya nanti saya sudah bilang juga sama istri. Nggak apa-apa kita bentuk lagi aja. Keren gitu, tinggal sambil ya ngisi-ngisi mereka latihan, kita kapal sambil nyanyi juga. Iya. Jadi apa hiburan juga Bang, seru juga biar nggak tegang-tegang kali Bang. Itulah. Kayak muka Abang semua ke polisi di senang lah. Ini kadang-kadang ketat semua. Kadang berani itu Bang. Oke Bang. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana pertemuan cinta anak dan juga keinginan Abang, ingin juga buat band karena juga hobi. Dan menurut Abang, mampu nggak Abang meretaskan prestasi di Kota Siantar? Ini dong bahaya nih Bang. Saya selalu punya prinsip ya, kalau untuk dilihat orang, ya kita harus punya perbedaan atau unik. Ya kan? Saya selalu menggunakan itu untuk bisa dilihat orang. Nggak tahu dari kecil mungkin sifat saya seperti itu. Ya di saat yang biasa-biasa aja itu buat saya itu biasa aja. Kalau semua orang lain bisa, ya gue juga biasa aja pasti bisa. Gitu. Iya benar. Kenapa nggak kita buat yang lain? Baru gitu. Ya itu saya terapkan di beberapa kegiatan saya sehari-hari. Ya kalau saya kuliah saya buat skripsi ini judulnya aneh pasti. Ya selain yang tidak biasa judulnya, dia nggak ditanyain juga. Iya betul. Banyak kan? Iya. Itulah ininya. Beberapa konsep yang pernah saya buat di Jakarta, memang coba akan saya terapkan di sini Bang gitu ya. Memang waktu saya sebelum jadi Kapolres gitu ya, beberapa junior saya nanya, Bang, Abang itu kalau jadi Kapolres, inovasi Abang mau buat apa nih? Ya, banyak yang nanya seperti itu. Bang. Jawabannya cuma satu, nggak ada. Loh kenapa? Ya kan saya belum jadi Kapolres. Untuk membuat inovasi ataupun itu saya harus tahu dulu keadaan di situasi di kota atau di kabupaten yang tempat saya berdinas itu seperti apa. Baru akan saya buat inovasi atau strategi-strategi yang sesuai dengan kota atau kabupaten tersebut. Gitu. Berarti Abang menciptakan program itu harus melihat dulu sesuai dengan kota ini ya? Iya Bang, karena tidak setiap program itu bisa dilaksanakan di setiap daerah. Oke, menarik. Karena banyak juga memimpin Bang fotokopi. Kalau fotokopi kan nama saya nggak masuk dong.
Ini bener Kan juga. pencipta pertama emang. Bener, Tom ini ambisinya tinggi nih. Nggak Nih, bisa bang. keren bang. Ibaratnya skripsi plagiat aja kena. Kena. Iya nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Mesti original. Mm-mm. Ini betul-betul Yogen Cunewara. Iya. Gitu. Oke bang. Jadi gini bang, abang sudah punya program, udah punya keinginan lah, walaupun masih melihat. Ada satu orang mengatakan bang bahwa kota Siantar ini kota kriminalitas. Lain pandang abang selama 2 bulan. Apakah itu benar bang? Ya, berbicara kota, ya memang kita sambil berbicara program saya yang sudah saya laksanakan ini. Jadi saya sebenarnya program kayak polisi RW yang sudah dilaksanakan secara nasional, kemudian Jumat Curhat, itu adalah program-program yang sudah saya terapkan jauh sebelum saya menjadi Kapolres dan akhirnya dinasionalkan oleh kepolisian lain. Jadi saya waktu di Jakarta Utara itu ada namanya program kedai kopi bang, keluhan dan aspirasi serta konsultasi polisi. Oke, Jadi membawa Kapolres dan seluruh PJU-nya datang ke RW atau kelurahan seminggu sekali gitu ya, kita buat dan kita istilahnya belanja masalah. Ayo permasalahan apa yang tidak disampaikan ke Polres kepada Pak Kapolres dibuka aja sekarang. Nah kita nggak anti kritik bang. Oke. Kalau saya prinsipnya gitu, kita nggak anti kritik. Saya yakin pasti ada masalah-masalah atau unek-unek yang tersumbat. Oke. Ada beberapa orang mungkin yang, aduh mau lapor polisi takut nih, nanti saya malah disalahin segala macam gitu ya. Sehingga akhirnya ya kalau misalnya sama polisi ya takut, gimana kita bisa mencegah masalah mereka? Betul. Nah program itu akhirnya yang saya bawa ke sini bang. Oke. Ya tentu saja disesuaikan dengan apa yang menjadi ciri khas ini. Saya berpikir apa yang menjadi ciri khas ini kan. Orang selalu menyebutnya Siantarmen. Amen. Ya, di sini juga ya pastilah kopi kan. Saya dan istri memang maniak kopi bang. Oke. Jadi tidak lepas dari kopi pasti. Akhirnya saya buat program kopi Siantarmen. Kopi Siantarmen. Ya, konsultasi obrolan polisi interaktif, sinergi ideal, andalan untuk tingkatkan aktif respon, masyarakat aman nyaman. Gitu. Jadi intinya adalah sama seperti yang kedai kopi di Jakarta Utara saya buat. Jadi saya mengajak PJU saya, terutama yang kasat opsional itu, ayo sama saya terjun langsung. Berarti abang tidak melihat oh ini kriminal, ini premanisme, tapi abang terjun dulu. Iya. Lihat dulu, bener nggak? Iya, Gitu. iya bang. Kan Atau kalau pemberitaan itu kan, oke, saya baca pemberitaan tentang begal misalnya. Ternyata di Siantar tidak ada begal. Nggak ada bang? Nggak ada. Ya kan, mau itu masif di Sumatera Utara digerakkan untuk program anti begal. Ternyata hanya di Medan yang ramai begal. Di sini nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Akhirnya ya itu, makanya saya bilang, saya harus turun nih. Saya harus turun ke masyarakat, saya harus tahu apa sih permasalahan mereka. Dan ternyata permasalahan klasik itu terjadi juga di kota-kota yang lain sama sebenarnya. 3 permasalahan klasik. Yang pertama jelas masalah kemacetan. Ya, Benar. Yang kedua adalah masalah narkoba. Nah, yang ketiga masalah anak-anak muda balap liar, ngelapot bro, segala macam. Sama sebenarnya. Permasalahan-permasalahan itu aja. Ya kan? Nah, 3 permasalahan ini sebenarnya tidak melulu tanggung jawab kepolisian. Tapi bagaimana saya membawa masalah ini ke forum Forkopimda. Ya kan, Bu Wali, gimana nih? Ya, ambillah contoh nih, balap liar. Knalpot brong gitu ya. Saya bawa ide ke Bu Wali waktu saya ada Bu Wali. Bu, yang saya lihat ini hobi loh. Iya, betul. Siantar ini hobinya tinggi. Orang yang tidak bisa menyalurkan hobi, ya dilarang menyalurkan hobi, dia akan curi-curi. Mau kita tutup di perbatasan, mau kita operasi sekian ratus motor, tetap aja nggak akan kelar ini. Gitu. Gimana kalau kita buat seminggu sekali ada namanya program Siantar Street Race? Wih, seru nih. Kita cari jalan yang biasa digunakan. Misalnya ambillah jalan lurus sepanjang 100 meter misalnya, yang lurus. Di situ kerjasama dengan Pemko sama kepolisian sama yang lain gitu ya. Kita buatkan di situ, tentu saja dengan pengawasan kita, ya kan. Buatkan jalur. Entah hari Sabtu, entah hari Minggu, silakan aja. Mana hari yang tidak mengganggu mungkin ibadah atau segala macam. Jadi kayak Bandung. Kan? Kayak Bandung. Ada di Jakarta, di Kemayoran yang dibuat. Bandung dulu 90-an ada. Nah, jadi semua idenya mereka ngoprek motor lah, apapun itu, salurkan di situ. Ya kan? Oke. Salurkan di situ. Kalau perlu bekel-bekel yang biasanya selama ini menjadi sponsorship mereka, datangkan sekalian promosi. Kalau juara, bengkel gue nih. Oke. Ya. Menarik. Kalau gitu gue ngoprek motor di bengkel lu aja lah. Keren, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau itu sudah berjalan, udah terserah mau datengin rombong-rombong UMKM segala macam sambil situ orang bayar itu kan enak. Ide itu sudah saya bawa ke Bu Wali. Bu, saya kan orang baru. Ini ide saya ide gila sih. Saya nggak tahu apakah bisa diterima masyarakat atau enggak. Saya takutnya nanti bilang, Pak polisi malah
ini kan balap liar. Tidak, ini bukan balap liar. Balap liar adalah tidak terkontrol, Betul. tidak terawasi, tidak termonitor. Ini terawasi. Kita monitor, kita awasi. Buatlah di situ sepuasnya. Ambillah mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Oh, bencana. Capek sendiri dia. Akhirnya yang kalah pasti selama seminggu ke depan dia ngoprek motor, sibuk. Ya kan? Ekonomi naik juga Bang ya. Ya iyalah. UMKM benar. Iya. Seneng gua benar. Ini kan ide aja, nggak tahu gua. Namanya Enggak. kita kan nggak ada nanya. Saya juga, ide saya itu balap liar. Tapi gini Bang. Nah, Center ini Bang, adik ide Bang, ributnya 200 Bang. Aku nggak bilang ini bagus Bang. Aku dukung Bang. Aku terus terang nanti aku turunkan juga salah satu orang Siantar yang punya klub motor main di Grand Prix, Motor Fix. Itu namanya Roy Siregar, BTKS. Waktu acara kita kemarin dia sebagai pembicara juga. Dia itu orang Siantar Bang. Tapi sekarang ranking 1 untuk region Sumatera. Road race. Kita bisa diskusi, tapi persoalan dari Siantar itu Bang. Ide baik. Tanpa mereka melihat oknum Bang. Kalau si Bongsu yang buat, ributnya setengah mampus nih Bang. Abang sudah punya trik nggak menghadapi manusia seperti ini Bang? gini, saya jujur keluar TR saya saja. Hari Minggu kalau nggak salah tanggal 26 Juni keluar TR saya. Hari saya sudah banyak yang WA. Gitu kan, saya warga Siantar lah, gimana Bapak nanti menangani narkoba segala macam. Saya bilang, sebentar. Secara de jure saya sudah sah Kapolres Siantar. Tapi secara de facto saya belum terima. Betul. Jadi saya tidak akan bisa bicara terkait masalah Siantar sebelum saya serah terima tongkat. Benar. Gitu kan. Gitu. Jadi nanti saja tunggu saya di sana. Gitu. Ya. Kemudian memang akhirnya beberapa orang yang kemudian melempar isu gimana Polres nggak sanggup segala macam. Saya selalu bilang begini, Bang, saya kalau di Jakarta karena saya seorang Kasatreskrim. Kasatreskrim itu untuk suatu kasus itu berdasarkan data, fakta. Betul. Semua yang kita dapat pembuktiannya. Jadi saya tidak akan berbicara masalah isu, rumor, katanya apalagi kan. Enggak, saya nggak mau bicara masalah itu. Kalau Abang nanya, gimana tanggapan Pak Kapolres terkait ini? Itu gimana? Katanya seperti itu Pak Kapolres. Kalau katanya saya nggak mau ngomong. Semua orang bisa bilang katanya. Faktanya mana? Tapi kalau ada data fakta, selalu siapa yang coba yuk ke ruangan Kapolres. Bawa data fakta yuk kita bedah di ruang Kapolres. Saya orang yang tidak menutup pintu. Ya tanya ajudan saya segala macam. Siapa yang mau ada segala macam. Pak, ini saya punya bukti nih. Tok, ayo kita bedah. Ayo kita bedah di sini. Mau lawyer, mau media, mau LSM, semua saya terima. Akhirnya mereka pulang keluar pasti nggak ganggu. Akhirnya foto baratnya, semua seperti itu. Itu yang saya lakukan di Jakarta seperti itu, Bang. Oh, berarti Abang mengatasi gini aja. Kalaupun ini idenya ditolak, ya apa penolakannya gitu Bang ya? Iyalah. Bukan kayak selama ini Bang ditolak karena massa Bang. Oh, atau isu agama. Saya lihat di sini Siantar sebenarnya Toleransinya tinggi. Kalau kita kan kalau melihat di Siantar ini kan, apalagi yang namanya orang Batak kan, pasti ya ada hubungan saudara lah antar marga segala macam. Udah yang ibaratnya ada marga ini satu marga ini ada yang Muslim, ada yang Nasrani segala macam. Saya lihat ini isu ini nggak berkembang terlalu tinggi ya di Siantar ini gitu. Cuma mungkin hanya masalah-masalah yang kecil-kecil kemudian diangkat yang kemudian biasanya langsung ke saya gitu. Apa nyoba-nyoba misalnya ini Kapolres baru nih. Coba ngetes gitu. ini ya, ngetes nih Pak ya. Gitu kan. Ngetes ya. Bahasa itu Coba. Buadon. Tenggelam nggak nih? Kita nggak tenggelam juga kan Kapolres. Udahlah saya bilang. Oke. Kayaknya enggak Bang, Pak Kapolres sebenarnya kita pengen ngopi, pengen ngobrol. Ih, kalau ngobrol ke ruang saya datang ngobrol kita. Apa yang harus seperti itu? Saya bilang ya. Jadi beberapa kali saya bilang saya tidak anti kritik gitu karena memang wajar beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan ini pasti ada pro dan kontra, Bang. Iya kan? Jangankan saya Kapolres, presidennya pasti kalau ada ini pencitraan gitu kan. Yang kontra pasti ngomong gitu. Betul. Padahal niatnya baik gitu kan. Ya, kalau saya sih ibaratnya penilaian terhadap saya itu bukan tidak harus. Saya tidak menganggap penilaian saya itu yang baik misalnya datang dari anggota saya, nggak perlu saya. Gitu kan. Yang perlu adalah dari masyarakat. Menilai Kapolresnya seperti apa. Yang bagus lagi kalau penilaian bagusnya saya itu berasal dari yang kontra sama saya, yang musuh-musuh saya. Wow, tiba-tiba berbalik gitu. Berbalik arah. Waduh. Atau Pak Kapolres begini ya, Bang. Ya kan iya saya bilang. Nanti lah pasti ada itu. Nanti pasti ada itu. Sudah ada, Bang. Sudah ada. Pertama ngobrol nih Bang. Iya. Aduh, makanya tes lah. Harus Siantar itu Bang. Jadi sebenarnya Bang, aku mau bilang Bang, aku terima kasih kepada Bang karena bilang gini, Siantar kota kriminalitas, kota preman, banyak orang mengatakan. Tapi sesungguhnya Siantar itu kota persahabatan, Bang. Ya. Banyak orang yang ketika masuk ke lini, urat nadinya Siantar itu merasa, Siantar ini enak banget.
nyaman banget. Dan selalu saya katakan, pernah juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Petinggi salah satu, Siantar itu bukan untuk cepat cari duit, Bang. Satu, melatih mental. Ya. Kedua, melatih bagaimana kita berpikir. Karena menghadapi watak yang toleran. Karena toleran kenapa? Jadi gini, Bang, Siantar itu sebenarnya bukan toleransi agama, Bang. Toleransi suku, Bang. Ya. Jadi suku di sini itu, Bang, nggak ada perbedaan, Bang. Jadi ya sebenarnya aku ngangkat Siantar persahabatan gara-gara berbeda karakter suku lah, maka muncul mungkin, Bang. Siantar ini karena watak keras semua, Bang. Kan di Sumatera Utara itu keras. Jadi warna baru di Polres Siantar akan mulai melalui Bang Yogi. Kan saya pernah mendapat suatu wejangan dari salah satu senior yang pensiunan jenderal, beliau saat itu bilang, dimanapun kamu bertugas itu, kasih aja warna. Kamu akan terlihat. Warna itu bukan berarti harus warna yang cerah gitu. Betul. Kau hitamkan juga itu warnamu. Tapi kan kamu harus melihat warna mana yang disukai sama masyarakatmu. Gitu. Kasih warna. Jangan sebelumnya nih warna putih misalnya di Siantar ini. Terus kok udahlah biar aman ikut putih. Nggak bisa, Bang. Oke. Saya tipe yang seperti itu, Bang. Tidak mau di zona nyaman. Enggak. Saya orang yang cari tantangan, Bang. Wah. Bang, Depok itu, mana ada Kasat Serse 2 tahun di Depok. Benar, paling lama 1,5. Kapolres Tapteng sebelumnya, Kapolres Pandan Sidempuan sebelumnya, dulu adalah mantan Kasat Serse Utara dan Kasat Serse Jakarta Selatan. Bareng, satu letting kita Kasat Reskrim di Jakarta, saya di Depok. Mereka selalu bilang sama rekan saya di sini, Yogan itu orang gila katanya. Dia kalau kita mana kuat, mana betah, mana tahan gitu kan di situasi kota yang seperti itu. Tapi dia nyaman-nyaman aja dan tampil di TV semua menerima, ya. Bahkan ada isu kemarin, wah kalau Kaisang naik wali kota, gimana kalau Pak Kasasi jadi wakil wali kotanya? Gila saya bilang, enggak lah saya bilang. Iya. Mau jadi Kapolres. Lalu wakil wali kota nggak pegang. Berarti Abang suka tantangan dan memang saatnya Abang mungkin kasih warna, Bang ya? Ya, resikonya kan gini, Bang. Namanya kalau ada tantangan itu, ya saya anggap semua tantangan itu saya jadikan peluang lah. Bela, gitu aja. Ngapain harus dihindari? oh berubah. Kan peluang. Kalau kita berhasil menjadikan tantangan itu peluang, Wih, naik kita, ya kan? keren. Jadi kalau ntar Bang Sung nantangin Abang buat event-event, Kenapa takut? Selama itu bisa kita diskusikan gitu, dan baik buat semua, apa enggak buat saya? Oke, berarti ini karena Bang terus terang, kalau nanti bungsu atau satu Bang, pasti banyak yang protes. Kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Dan itu nggak apa-apa Bang. Kita hadapi Bang. Kita sama-sama suka tantangan kok Bang. Iya Bang. Ibaratnya kita itu kan mau terkenal itu kan, ya karena kita tidak berada di zona nyaman. Kita sudah jatuh sebelumnya terus melihat, orang itu perasaan udah pernah jatuh ya. Tapi kok bisa tetap masih seperti ini ya? Seperti itu Bang. Itu yang saya lihat. Jadi bukan hidup yang biasa-biasa yang saya cari Bang. Gitu. Makanya saya termasuk di rating atau di angkatan saya kan saya termasuk yang cepat ya Bang, kayak gini ya. Bukan menyombongkan ya, saya hanya berbicara apa yang sudah saya alami. Saya Akpol daftar sekali, PTK sekali, Seklim sekali. Tapi orang bilang, kenapa lo nggak ngajar Kapolres cepat gitu kan? Atau waktu itu saya bilang gini, saya itu yang penting syarat formil di kepolisian saya terpenuhi ya, saya dapetin gitu. Terus sekolah saya. Masalah karir, ya pasti akan ikut lah. Masa saya udah sekolah, kerja udah bener, masa nggak dikasih jabatan? Benar. Kecuali kasus ya. Ya, kasus gitu. ya. Makanya saya sampai lupa itu di telepon. Lu belum jadi Kapolres nih, udah 7 tahun. Oh iya. Ya lu pasti udah sekolah 7 tahun lalu dan saya menjadi Kapolres. Bayangin. Jadi saya menutup lah. Menutup ya, 2002 ini penutup ini Bang. Sampai ada yang ingetin saya gitu. Oh iya jadi Kapolres ya. Oh ya udah gitu kan. Nah di saat saya dapat di Sumut dan di Siantar, wah seru nih. Gitu ya. Saya berpikir selain di Jawa pasti kita rata-rata tuh pada pengen ke Sumatera Utara. Ya. Apa yang dicari saya juga nggak tahu, saya belum pernah. Gitu kan. Tapi saya pikir saya pernah di Bendungan Jakarta Utara Bang. Di situ semua ras suku ada di sana. Ya kan karena pelabuhan, jadi semua ada di sana. Dan saya bisa meredam itu dan kemudian Jakarta Utara jadi nyaman gitu ya. Saya di Depok, kota yang penuh banyak intrik-intrik kontroversi. Gitu. Sampai sekarang masih gitu. Ya kan? Kasus-kasusnya pun lucu-lucu gitu, yang di luar Nurul kalau orang bilang, ya kan? Aneh. Iya. Aneh. Kan di Depok lucu-lucu gitu. Iya, paham Bang. Saya Reskrim itu nanganin kasus babi ngepet gitu. Ada di Indonesia babi ngepet kan nggak ada kan?
Gitu, di sana ada gitu kan. Mengaku utusan malaikat ya kan. Apa Aneh-aneh lah. hasil swab itu terus jadi bungkus gorengan, terus orang bisa kena Covid tuh perasaan. Kenapa hasil swab menjadi bungkus gorengan sih orang jadi Covid? Terus dilaporin, lucu. Tapi dengan yang begitu-begitu kita jadi nambah wawasan, kita jadi juga punya ibaratnya teruji kuat mental untuk menghadapi yang aneh-aneh lainnya gitu, Bang. Kalau masuk ke sini kasusnya biasa-biasa aja. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang bisa ngangkat saya nama gitu. Sampai saya bilang sama Mas Asir, Makassar, mana yang bisa kita rilis ini yang bisa ngangkat nama? Gitu kan. Karena nama saya naik di Jakarta itu karena saya rilis kasus yang aneh-aneh, yang besar-besar, entah pembunuhan, entah apapun itu. Kok di sini nggak ada ya? Habisnya ngomong gitu, nggak nyampe seminggu, pembunuhan pula kan. Untung terungkap gitu. Gitu. Sampai saya turun langsung ke TKP kan, saya turun langsung, ini pembunuhan nih, saya bilang. Ya Laka Lantas minggir loh, ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan, saya bilang. Terungkap akhirnya. Pembunuhan ya. Gitu. Ya, karena banyak yang komen tuh di Instagram saya bilang, "Weh Pak Kapolres, lu Kapolres dulu ngapain sampai ke TKP segala macam." Jiwanya Bang, nggak bisa ya. Karena masih ke bawah lah. Ke bawah masih jiwa ke lapangannya Ya, Bang. gitu. Oke Bang, Abang sudah 2 bulan pasti dong sudah keliling nih Bang ke Forkopimda. Udah pasti udah suwon ke wali kota, ke Jari. Menurut Abang, kan sempat nih Bang isunya katanya nggak enak nih Forkopimda nih. Setelah Abang lihat secara nyata gimana? Saya mendapati aura tersebut pada saat saya bisa sambut saya di Sapadia ya. Iya. Gitu. Dari awal gitu sampai sebelum sambutan saya itu semua tuh kayaknya aura atau suasana itu kayak apa ya? Kayak udah textbook lah. Oke. Udah sesuai naskah nih. Habis ini sambut ini, udah ngomong. Habis ini tarian, habis itu stand up, kok seperti ini ya? Ini kan saya yang mau disambut, Bang. Iya. Saya harus beda dong, saya nggak mau lah. Ya, benar. Makanya pada saat saya naik ke atas, saya suruh bacain itu kan. Ini bukan gaya gua nih. Iya, benar. Gua kalau suruh bacain gini malah nggak hati dan dia tuh meronta gitu. Nggak nyambung. Karena nggak sesuai dengan apa jiwa saya, Bang. Akhirnya saya remes lah kertas itu kalau ada yang lihat ya, saya remes, saya bilang, "Saya nggak pakai ini," saya bilang. "Saya boleh ngomong sendiri nggak?" Saya gitu kan. Kalau boleh, ya udah saya ngomong. Ini saya. Nah, saya ngomong. Itu dalam sejarah pertama kali ya mungkin ya. Dari awal seorang Kapolres naik sampai turun panggung diketawain, Bang. Ya, diketawain. Melawak aja Bang. Ya. Mencairkan suasana ini Bang. Ya, gitu. Sampai saya udahlah gitu kan. Isu-isu yang berada di luar gitu yang saya baca di pemberitaan segala macam, ya sudah biarkan itu ya itu gitu. Saya masuk ya nggak boleh kayak gitu. Ketawa semua. Ada niat Bang. Kita harus cair. Harus. Bukan niat lagi. Harus Bang. Harus. Jadi tantangan bagi Abang itu kita kan kekuatan di kota atau kabupaten itulah dari Forkopimdanya dulu. Benar. Kalau sudah tidak kompak, terus mau gimana perjalanannya? Kan nggak mungkin. Seru. Ya kan? Bukan berarti misalnya kita lembaga kepolisian punya kewenangan gitu. Terus karena nggak kompak atau tidak cocok dengan salah satu figur gitu ya, terus kita nyari kesalahan. Oh enggak, saya nggak gitu Bang. Begitu ya. Nggak gitu. Cara yang ini bukan gitu. Gitu. Pelan-pelan ngobrol, ketemu segala macam banyak-banyak. Dan setelah Abang mendatangi, peluangnya mencair? Saya lihat ada perubahan. Ya, saya lihat sudah mulai bisa gabung-gabung. Ya, setiap undangan saya pada datang ya. Gitu ya. Jadi itu awal Bang. Awal ya, belum Bang. Ya ibaratnya 1 bulan saya di sini kan saya pembenahan internal dulu Bang. Oke. Ya, di dalam Polres, masing-masing bak, mana yang kekurangan segala macam itu saya benahi. Ya, baru 1 bulan kedua itu baru saya keluar. Oke. Ya, saya bawa misi saya bawa visi ke depannya seperti apa, ya kan. Yuk, bisa nggak nih kita gabungin nih? Gue masuk aja di klub lo. Gue nggak mau ada klub A, klub B, klub C gitu. Benar. Santer klub lah. Santer klub aja. Itu Forkopimda. Wajah kita ada bersatu. Iya, gitu. Punya program untuk kebersamaan? Ini yang saya bingung Bang. Di setiap penugasan saya itu kalau namanya Forkopimda tuh ada yang namanya mungkin entah sekedar coffee morning bareng lah. Ya buatlah, ambillah sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Simalungun ada. Ya itu makanya. Saya bisa. Masih itu sebenarnya saya bingung gitu Bang. Kok di sini gak ada kumpul-kumpul sekedar ngopi gitu ya. Disitulah sama kayak saya mencari apa yang menjadi unek di masyarakat. Kan saya turun nih. Ngobrol sama mereka, ngopi-ngopi, santai segala macam, mereka menyebut unek-unek, tinggal saya kasihkan, Kasat Lantas, kemacetan itu gimana? Kasat Intel misalnya, Kasat Narkoba gimana? Kasat itu yang LP yang itu gimana? Kan gitu. Nah di sini gimana saya mau dapat
apa yang menjadi permasalahan di tingkat atas gitu, kalau ngumpul aja nggak pernah. Itu oke. Ya nggak? Makanya saya udah bilang sama Dandim, sama Kejari, saya bilang, nggak ada kayak ini kita ngobrol-ngobrol kumpul apa kayak terserah mau jam kerja kayak Iya. mau di luar jam kantor kayak dan dia selalu di kantor ya di Ya. luar Nih, di luar, harus di luar. Enak. gitu buatkan gitu. Belum ada. Saya udah bilang udah sampaikan itu tapi dulu sempat ada bang dulu kapan nih saya gitu kan pokoknya dulu pernah ada katanya Nggak ingin memulai. sudah saya sampaikan. Saya kan ini kan ide udah saya sampaikan nih kalau nggak ada yang berani mulai kenapa nggak ya saya ngelempar pancingnya kan gitu. Oke. Tinggal ikan belum nangkap ini bang ya? Hah? Belum pancing belum tertangkap atau? Ya kan ibaratnya gini, saya udah ngasih ide nih, ya, saya udah siapin semua nih. Kok belum ada yang memulai gitu kan? Ya udah saya lemparnya pancingnya, tep kan gitu. Kalau mau nggak nangkap juga, lempar jaring lah. Ayo sini lah, ngobrol sama abang aja ngobrol. Menjaring sini aja, susah amat tukang amat ya kan? Tapi ya itulah kota kita ini bang. Tapi sebenarnya ini tahun ini baru seperti itu. Biasa-biasanya itu sangat akrab. Kita nggak tahu ya kenapa ya bang ya. Tapi ya aku percaya sih abang kalau punya niat gitu ya kita mulai aja lah bang. Jaring aja lah bang. Kenapa menunggu lebih lama bang? Capek juga bang. Karena yang lebih capek bang mengerjakan proyek 2 bulan daripada menunggu seminggu bang. Lebih letih menunggu seminggu nih bang. Mendingan abang suruh kerjakan proyek 2 bulan. Tapi kerjanya tiap hari daripada menunggu kepastian seminggu bang. Ibaratnya kalau saya itu kan kalau mau memulai suatu program bang, saya harus lihat dulu animonya kayak apa. Saya ide ini saya luncurkan ke Bu Wali, ke DPRD, ke Dandim, ke Jari. Mereka menyebut baik nih ide ini. Ya udah, tinggal kita selenggarakan. Ya, pemegang saya langsung. Ayo ngopi. Orang ngopi, orang kita bilang ngopi kan enak. Oke. Berarti respon dulu bang ya gimana respon mereka gimana? Oke. Kita di Forkopimda. Tentang kasus korupsi di sini hit atau enggak? Menurut amatan abang? Yang saya lihat sih sebenarnya kasus korupsi yang ditangani di Polres ya gitu ya. Saya belum melihat begitu bisa menjadi perhatian publik gitu ya. Karena memang belum ada yang kasus yang besar yang bisa diangkat. Krusial lah gitu bang ya. Gitu. Saya udah ngobrol juga dengan Bang Kejari. Ibaratnya bang gitu. Ya kalau saya berbicara korupsi ini sebenarnya saya agak ini ya, karena kalau sebelumnya kan semua nggak KPK, yang awal sebenarnya yang punya kemampuan, punya capability itu. Tapi nggak ada juga kasusnya bang. Nggak tahu saya. Pasti nggak tahu saya. Saya kan bicara korupsi doang. Iya. Jadi potensi menurut abang, apakah itu tidak menjadi perhatian khusus? Yang jelas yang namanya kasus korupsi tetap menjadi perhatian bang. Saya Kasarreskrim gitu ya. Saya di Depok itu kita pernah sampai berkali-kali gelar gitu terkait adalah salah satu kasus yang menjadi atensi juga mantan wali kota Depok kita angkakan gitu ya. Seperti itu. Saya melihat saya sudah tanya Kasarreskrim gitu kan, unit Tipikornya juga gitu. Apa yang kira-kira bisa kita tangani terkait korupsinya gitu. Kita jangan berbicara masalah kedekatan dulu. Ada pelanggaran atau itu jangan sampai masyarakat tahu duluan atau pusat tahu duluan. Itu tamparan buat saya. Tamparan buat saya. Ya. Jadi tetap dipantau lah bang ya. Tetap dipantau perhatian. Tetapi khususnya bagaimana memperbaiki masyarakat. Polisi sekarang abang dalam era abang, yuk kita memperbaiki kondisi-kondisi yang kita lihat kasat mata aja ini bang ya kan. Hubungan kita, kreativitas kita dan lain-lain. Dan gini bang, kadang-kadang orang-orang seni di Siantar bang, kesulitan dapat izin keramaian. Dan ini kadang-kadang dipolitisasi. Di zaman abang gimana? Selama saya 2 bulan di sini, beberapa izin keramaian yang masuk ke meja saya, ya, disposisi saya selalu kasih intel proses. Tapi tetap ada harus ada kalau ada ya, kira intelijen ya, proses tapi kirim ke saya dulu. Kondisinya seperti apa? Seperti itu. Ya, ibaratnya begini, suatu event ya atau apapun itu yang dibuat oleh masyarakat atau apa yang khusus mereka izin keramaian. Saya melihat di sini kultur penolakan misalnya tidak sampai seperti di Jakarta anarkis segala macam atau demo-demo yang banyak ini nggak ada gitu loh. Jadi, terus kenapa harus kita nggak kasih izin keramaian?
Berarti abang siap menghadapi cuap-cuap itu, Bang? Udah kali. Karena maaf, Bang ya, aku paham, Bang. Aku juga kan 12 tahun juga di Jakarta, Bang. Yang namanya penolakan di kota besar, Bang, itu masa yang betul-betul sedikit sudah brutalisme. Tapi kalau di kota gue ini, Bang, memang belak. Yang paling repot, Bang, Facebook, Bang. Oh, ngeri-ngeri Facebook, Bang. Oh, indah. Rupanya kata-ketawanya satu meja, 8 orang di sini kan, Bang, kan. Orang itu ya, Bang. Udah pala dia. Mungkin lagi aneh itu, Bang. Tapi terima kasih, Bang. Karena gini, Bang. Ketepatan saya sebagai orang yang suka berdunia kreativitas, kadang-kadang kita dengar dari adik-adik. Bang ini, bahkan ini Pak, saya dengar mau ada acara di Koktung, Bang. Gimana? Di Koktung, depan Koktung itu keramaian itu orang kreativitas, tapi belum tahu ya dapat. Nanti kan mereka masih minta izin dari masyarakat setempat dulu. Karena aku suruh klaim minta izin masyarakat setempat. Koktung mana? Koktung Cipto. Cipto, Wah, main-main musik, ada nanti main biola di sana. Keren lah, kayak musik ngamen yang musik jalanan, ya jalanan. Dan di sini sebenarnya Bang, itu paling banyak sebenarnya Bang. Cuma paling banyak yang tidak didukung. Kalau event-event misalnya kayak dari perusahaan-perusahaan swasta, itu udah beda Bang, udah program. Dan itu seandainya mereka minta izin, Abang kasih. Tentu saja berdasarkan laporan intelijen ya. Kalau saya sih selama itu apalagi nih kreativitas musisi jalanan gitu misalnya ya. Kenapa enggak gitu? Kita melihat pertama dari perkiraan keadaan dari Intel, kira-kira menimbulkan kerjaan apa. Kalau memang nanti pun dianggap agak rawan, kita kan ada nanti kita breakdown lagi ke sprint pengamanan segala macam berapa personil. Kita udah dengan Pepo juga, gitu. Tapi sebenarnya Bang, contoh kayak kami kemarin buat di Etangamen 17, asik Bang. Kapan tuh? 17 Agustus Bang, Lapangan Merdeka. Ada saya. Enggak datang. Agustus yang mana sih? Enggak datang, diundang si Restu Bang, enggak datang Abang katanya. Tanggal 17. 17 Agustusnya Bang. Tanggal 17. Iya. Saya kan irup. Iya, tapi kan kita kan mulai dari jam 3. Oh iya, saya ingat. Iya. Gini kan, Bang, mampir ya gitu. Aduh, gue irup nih. Nah, ya kan, gue irup jam 4 gitu kan. Mampir lah Bang jam 2-an gitu ya. Siapa ya gua? Nah, iya. Jadi gue liat Cikon deh gitu. Tapi kan gue pagi datang, sampai pawai segala macam. Terus hujan ya? Iya hujan. Yang hujan, gue pikir udah. Kayak gue harus jaga kondisi dulu karena gue irup gitu. Mau saya bilang, sebenarnya Kota Siantar itu Bang, diperbanyak musik-musik seperti itu Bang, Abang akan menjadi satu pewarna. Ini saran Bang. Jangan berkata, memang karakter dulu kami punya Bang, cerita sedikit aku Bang, namanya Divo Family. Mungkin abang-abang sini tahu yang di Penegoro, kami Bang, uang itu habis ditandui Bang. Bikin acara terus kami tanpa sponsor. Sampai jam 3 pagi Bang. Selesai acara, itu jalan kami bersihin Bang. Kami kembaliin. Jadi orang ketika beraktivitas udah bersih. Padahal dari Penegoro itu ke rumah Kapolres dekat banget. Agak nyampe 100 meter Bang. Cuma aku guarantee kepada pihak Bapak Kepolisian, Pak Kepolisian, aku tanggung jawab. Pokoknya kami habis main musik, kami akan bersihkan. Kalaupun nanti kalau ada minum tua, bir, itu ekspresi, bukan merusuh. Memang faktanya selama di Family bermain, kalau kita gini Bang, Siantar ini, kalau kita kasih mereka sebuah tanggung jawab, hargain tanggung jawab saya ya, oke saya kasih sini namanya nih, tapi jangan bikin masalah ya, harus bersih ya. Itu musisi Siantar pasti megang Bang. Dan itu sudah saya lakukan. Jadi ke depan Bang, kalaupun ada nanti Bang, event-event jalanan seperti itu, apalagi Abang datang Bang, waduh, sambutan mereka itu luar biasa. Oke Bang, ini satu Bang. Gimana kasus narkoba? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kasus yang biasa terjadi di perkotaan, kalau saya turun ke masyarakat itu, pasti ada 3 itu, dan narkoba ada salah satu. Ya, isu narkoba ini memang makanya saya gencarkan ke sekolah, bekerja sama juga dengan pemuka agama ya. Saya ke MUI kemarin, terus kemudian ke beberapa mahasiswa baru. Ya, terus saya mengadakan program di Jumat keliling ibadah gitu ya untuk sekalian menyampaikan itu. Saya bilang termasuk komitmen bersama ya. Kemarin bersama Pemko, Bu Wali, DPRD dan segala macam. Di situ saya selalu menyampaikan bahwa tolonglah isu narkoba ini jangan melulu berbicara penegakan hukum. Percuma saya tangkepin 1000 pun, ya kan? Kalau edukasi, sosialisasi atau regulasi itu nggak jalan juga gitu. Berarti lebih para pencegahan Abang ini.
Bang, prinsip kalau kita di Jakarta itu, Ah, ya, makanya kemarin saya taruh waktu demo itu, menangkap pelaku kejahatan itu, yang kata Pak Fadil ini nih, hmm, menangkap pelaku kejahatan itu adalah sebuah kebanggaan, Bang. hmm. Tapi mencegah masyarakat untuk menjadi korban kejahatan, itulah kemuliaan. Oke. Jadi kita bicara pencegahan. Konsep pencegahan kejahatan itu, itulah yang digunakan polisi-polisi negara maju. Oke. Sudah nggak keren lagi, Bang. Nangkap. Ibaratnya saya basicnya serse memang. Ah, Ya, saya basic, tapi saya pernah jadi Kasablanca karena saya pernah belajar community policing di Jepang. Ibaratnya kalau pencegahan itu sudah berjalan, edukasi, sosialisasi, menghimbau semua jauhi ini segala macam dengan berbicara larangan, ancaman hukuman ya kan. Terus mereka kira tidak menjalankan itu gitu ya. Ya kan, patroli ke tempat-tempat yang spot-spot yang kemungkinan sering dijadikan iya. lokasi transaksi misalnya. Akhirnya itu terhenti di situ, ya kan. Nah, kasih narkoba, kasih es krim gitu, dia tidur, enak dia, Iya, nggak ada kasus. enak, Gitu. betul. Jadi sebenarnya pencegahan yang harus diaktifkan. Makanya saya berbicara ke Menko, ke DPD segala macam, saya berbicara itu. Juga ke pemuka agama, ke sekolah-sekolah, "Yo Bu Guru, Pak Guru, yuk sama-sama lah." Iya, betul. Ya, ibaratnya nih, narkoba sebenarnya kan simpel. Saya penjual, Hmm. kalau barang yang saya jual nggak ada yang beli, Gak laku. udah pindah kan dia. Iya. Iya, simpel saja. Oke. Gimana cara kita meyakinkan orang jangan beli, Oke, keren. gitu kan. Andai kata pun ada yang beli, dia korban. Ingat, pengguna narkoba bukan pelaku. Benar. Pengguna narkoba adalah korban. Iya. Itulah saya aktifkan juga ke masyarakat, saya berbicara, tolonglah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada keluarganya yang ketahuan make nih, nggak apa-apa kasih tahu ke kita aja. Kita Proses kita rehab, Betul. ya. Kita rehab. Lebih bagus lagi kalau dia bisa jadi justice kolaborator. Iya. Izin Pak, saya beli di situ. Nah, Mau mengungkap isi balik itu, dalam semua. seperti itu. Oh. Jadi itu yang saya tekankan seperti itu. Wah, kalau bicara masalah takut terus, nggak akan selesai, Bang. Nggak selesai, Bang. Berarti Abang lebih melihat kita cegah dulu ini, oh, apa program-program kita untuk membuat orang ini lupa bahwa narkoba itu untuk pakai. Iya. Oke. Bang, Duterte, Ah, Presiden Filipina. Duterte ya. Nah, Nembai. iya, menembak semua yang diduga bandar atau pengedar narkoba. Musuhnya. Ujungnya sekarang setelah nggak jadi presiden, Bang, Musuhnya. diajukan kan ke mahkamah Iya. pelanggaran HAM. Nggak bisa, Bang. Harus pakai itu pencegahan itu. Itu, Bang ya. Sambil diselingi penegakan hukum. Nah, utamanya bukan penegakan hukumnya. Oke. Gitu. Pencegahan apa, Bang, yang menurut Abang terbaik melihat jumlah penduduk kota Siantar paling banyak ini kan pelajar? Ya. Kan ini, Bang. Karena di sini orang tua semua ini, Bang. Kan pelajar ini. Anak kuliah pun dari Serblawan, dari mana. Anak SMA, Bang. SMP udah ada kos juga, Bang. Kan gini, kan kalau kita selidiki sebenarnya penduduk terbesar Siantar ini pelajar. Ya. Berarti yang mau jadi calon korban itu kan pelajar nih. Oke, Abang sudah turun ke sekolah-sekolah. Apakah cukup itu, Bang? Selain mengajak semua stakeholder untuk membuat, ayo kita buat kreativitas banyak gitu. Ya, jadi memang kemarin waktu saya di MUI itu, saya kan berbicara umum nih. Kemudian ada titipan untuk menyampaikan gitu ya. Pak Kapolres, kalau bisa disampaikan ancaman hukumannya. Dia mereka tuh takut. Ya, betul. Benar. Oke, saya sepakat. Psikis, oke. Ya, saya sepakat. Saya menyampaikan ancaman hukuman dunia, silakan MUI menyampaikan ancaman hukuman akhirat. Ya. Biar makin takut lah gitu kan. Ya. Ya kan? Sepakat Betul, kan? betul, ya, Oke, kita takut-takutin seperti itu. Ya, jadi itulah yang kita lakukan, Bang, kalau untuk di level pelajar. Saya pikir kalau masih di level pelajar ataupun mahasiswa ya, masih bisa kita handle lah, Iya. kita kendalikan. Ya kan? Cuma yang level yang ibaratnya Sudah penganggur, tidak jobless ya. Jobless ya. Itu yang kadang narkoba itu digunakan untuk aduh gua nggak, ya gimana lagi, gua nggak ada kerjaan segala macam, akhirnya nyoba-nyoba akhirnya terus ketagihan dan sebagainya. Memang Abang tahulah ibaratnya negara-negara produsen narkoba itu, ya kan, rata-rata kan melempar atau menjual barangnya itu kan tidak di negaranya sendiri. Benar. Ya kan? Benar. Oh, barang kita dari Malaysia, dari Thailand. Mana yang mereka ada? Ada. Jadi kita semua dijadikan sasaran target untuk itu. Ya memang karena mungkin beberapa melihat bahwa negara kita negara besar, Bang. Benar. Jadi harus dihancurkan dari generasi mudanya. Ya kan, kalau generasi mudanya udah teler gitu kan, udahlah, negara ini nggak akan maju gitu. Tapi kan semua itulah Pak Presiden juga berharap kita semua untuk sama-sama ya kita cobalah pelan-pelan. Saya sampaikan berkali-kali kalau yang menurut saya misalnya, Pak Kapolres nggak ada usaha, masih ada narkoba. Sekarang saya tanya,
kamu nuntut saya berantas narkoba, yang apa enggak? Iya, berantas semua, iya. Sampai zero. Kalau zero saya nggak sanggup. Nggak sanggup lah. Tidak ada satu negara pun yang zero narkoba. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau mau mengurangi, yuk ya, kita bareng-bareng. itu kata yang tepat. Mengurangi ya, persentasinya. Iya, Bang. Bukan ke zero ya, Bang. Iya. Ya. Nggak sanggup. Nggak ada, emang nggak ada. Nggak ada. Iya benar nggak ada. Aduh. Oke, Bang, ini Bang. Kayak tadi kita bicara, ini pertanyaan terakhir internal. Sering kita lihat polisi nakal. Nih, ini kan wajah abang nih, ini ya. Yang tadi kan program nih Bang, bagaimana abang melakukan sesuatu yang baik nih buat masyarakat nih, buat wilayah kerjaku, ini sekarang internal. Tanda kutip, polisi nakal. Nakalnya apa? Gak usah kita bongkar di sini Bang. Oke. Apakah prioritas untuk membuat mereka menjadi ke jalan yang benar, atau melakukan tindakan disiplin yang lebih tegas? Gini, orang-orang yang sudah mengenal saya, baik dari Taruna maupun kedinasan ya, akan melihat bahwa saya tipe orang yang melihat suatu kesalahan itu akarnya dari apa. Oke, penyebab ya. Ya, Oke. jadi saya tidak pernah melihat bahwa oh salah hukum gitu, enggak ya. Saya dari Taruna seperti itu. Saya terkenal jiwa penolong katanya. Tapi sebenarnya bukan jiwa penolong Bang. Seperti abang tadi ngasih kesempatan kedua gitu ya. Iya. Saya biasa ngasih kesempatan kedua itu untuk melihat. Ya, kalau dia memang orangnya ternyata merenungi dengan hasil kesalahan dia tersebut, dia bisa jadi lebih baik, kenapa enggak Bang? Oke. Kalau saya. Dulu saya waktu Taruna, kayak Pak Wakapolres itu. Dia letting. Kebetulan saya pejabat di angkatan 2 angkatan di bawah saya. Ada satu taruna yang kemudian melakukan kesalahan, ancaman hukumannya pemecatan dari Taruna. Ya kan? Udah dibentuklah perangkat sidang itu, ada hakim, ya kan, ada penuntut. Dan saya karena kebetulan pejabatnya mereka, ada berapa orang kita itu kan, dan saya maju untuk sebagai lawyer, membela. Saya berbicara begini, dia masuk Taruna, berapa biaya kerugian negara yang sudah dibayar untuk dia? Oke, ya, sudut pandang yang berbeda nih. Ini kesalahan, memang kesalahan. Tapi kan kesalahan pertama, dan ini memang pada saat itu ibaratnya ambil dia mencetak nih ya. Ini ujian pertamanya dia juga. Ya. Kenapa nggak kasih hukuman seberat-beratnya selain pemecatan? Dan kita lihat hasil hukuman itu dia seperti apa. Saya bertanggung jawab, saya bilang. Kalau anak ini mengulangi lagi, saya akan hukumkan saya. Tapi saya yakin anak ini ada latar belakangnya yang kemudian melakukan hal itu. Dan ternyata memang hukumannya berat waktu itu dia. Ya, udah pesiar lah 6 bulan. Wah, berat lah. Tapi dia masih menjadi Taruna. Malah sekarang udah Kapolres duluan tuh dibandingkan saya. Perempatan Jawa Tengah lagi. Oke. Kalau ketemu saya tuh cium kaki dia, udah mau cium tangan lagi. Masih jadi Taruna, masih terakhir jadi polisi. Ibaratnya itu yang akhirnya saya tekankan. Ya, waktu saya di Kapolres Setiabudi sama tuh. Ada dari keluarganya udah pasrah, dari istri udah pasrah, pecat aja Pak. Udah nggak bisa dibina lagi nih. Saya cuma manggil gini aja. Udah benar, nggak bisa diurus saya bilang. Kalau selama saya nggak pernah pecat orang nih saya bilang. Kalau kamu dipecat, kamu akan jadi yang pertama sepanjang karir saya, gitu kan. Tapi kalau kamu bisa baik di bawah kepemimpinan saya akan pecat kamu. Oke, kita di sini, kita lihat kamu seperti apa. Sampai sekarang dia masih jadi polisi. Waduh, kembali lagi ke keluarganya. Istrinya telepon, makasih Pak Kapolsek. Berarti abang ini dalam arti kata masih percaya bahwa kau pasti punya penyebab menjadi seperti ini. Ya, selama itu kesalahan pertama. Oh iyalah, kalau berulang kali kan lah Pak. Itu berulang kali udah habit Pak. Misalnya ada anggota saya bermasalah di sini kan, terus sudah di sidang gitu, misalnya mau banding segala macam, saya mesti nanya, ini kesalahan berapa kali? Ini ada 3 Pak. Nggak usah dimaafin. Udah habit. Dimaafin. Udah habit ya. Udah habit Bang ya. Untuk kebiasaan. Debat. Ya. Udah, nggak usah dimaafin. Tapi kalau baru sekali saya panggil, saya tanya atau bang segala macam. Ya udah, kita koordinasi. Kalau kita bisa perjuangkan, kita perjuangkan untuk tidak dipecat misalnya seperti itu. Ya. Tapi kalau hukuman tetap ada Bang, hukuman entah itu penempatan tempat khusus, tunda pendidikan, tunda pangkat itu pasti ada. Oke, berarti tetap ada punishment-nya ya, hukuman itu ada. Ada. Berarti gini Bang, ini kan banyak juga yang sudah 2 kali mungkin bermasalah nih. Pesan abang buat mereka jangan sampai 3 kali di zaman abang kan. Iya. Mungkin ada, kan udah ada sekali buat kesalahan nih, 2 kali nih. Yang kemarin-kemarin kan dimaafin nih. Kalau sama mereka apa pesan abang Bang? Karena abang tadi kan bilang yang pertama kali nih. Yang udah melakukan kesalahan 2 kali, 3 kali. Pesannya apa Bang? Berdoa.
Simpel kan? Berdoa. Jangan terulang ya, Bang ya. Iya, saya berdoa gitu ya. Misalnya saya udah bilang, saya sampaikan gitu. Saya sampaikan ya, dulu waktu saya taruna, ya, tanya Bapak Kapolres, saya ngelihat nih, ada taruna-taruna yang suka melanggar dengan merokok misalnya. Kan nggak boleh tuh. Iya. Gitu. Tapi gimana sih cara memberhentikan seorang yang perokok berat, tiba-tiba disuruh nggak boleh ngerokok? Susah, Bang. Ada solusi. Nggak bisa kan? Makanya ada yang pelanggaran-pelanggaran sebelum saya masuk. Saya udah bilang berdoa. Saya udah ngasih tahu ya, berdoa. Gitu. Kalau kata gue mau didapat-dapatin, gue nggak bisa didapat-dapatin, selesai. Yang dikira saya nggak bisa sadis. Untuk yang mengulangi, yang nggak manut. Gitu kalau saya. Tadi Abang bilang oke, udah manisman. Reward. Ada Bang. Nah ini, Gini. kadang-kadang Bang Pape Bang ya, ada juga kawan-kawan kepolisi ini Bang, udah capek, udah kerja. Rewardnya pun kadang, nanya Bang. Udah, gini. Memang saya bilang sama Mbak, kapan saya punya acara reward gitu ya. Bahkan reward ini tidak saya gunakan untuk anggota polisi saja. Masyarakat yang aktif membantu, misalnya entah itu dalam bentuk program, entah itu dalam bentuk kasus. Misalnya dari jalan ketemu curanmor gitu ya, diapain sama dia, harus kita kasih reward Bang. Gitu. Makanya saya sudah minta Abang Suno untuk mendata. Reward untuk anggota polisi itu bukan asal reward kalau saya. Saya melihat reward ini diberikan kepada seorang yang melakukan tugas yang di luar tanggung jawabnya atau fungsinya. Ya kalau misalnya, atau melebihi ya, dalam arti begini, saya ini anggota patroli. Ya. Tiba-tiba mendengar teriakan, begal. Saya kejar, saya tabrakin tuh motor, jebret, saya tangkap. Dapat reward. Tapi kalau saya seorang reskrim, tiba-tiba pelaku maling, biasa. Memang itu tugasnya. Kecuali tingkat kesulitannya tinggi. Oke, benar. Gitu. Pada kenyataannya kemarin kan masalah pembunuhan kan yang ungkap Kapolres. Udah belum, saya tanya dulu Kapolsek. Izin kemungkinan akan tunggal. Sebelah fotonya. Sebentar, jangan diberesin mayatnya ya. Saya datang ke situ. Tunggu saya. Saya ke kantor Bang, saya ke TKP. Ya, udah digambar tuh kayak lokasi kecelakaan. Jadi pembunuhan nih. Mana Australia sih? Panggil, kumpulkan. Saya bilang gitu. Kamu tolak datang. Kok ini apa? Laka lantas nih. Minggir. Bukan kecelakaan saya bilang. Ini pembunuhan. Dia bilang. Gitu. Jadi kadang tuh saya ingin menekankan kepada para penyidik-penyidik di reskrim itu. Kadang untuk cari aman gitu, biar nggak bikin laporan, biar nggak jadi dark number gitu ya dalam case-nya. Nah, bunuh diri. Nggak bisa seperti itu. Apalagi menyangkut nyawa Bang. Saya spesialis pembunuhan di Jakarta. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa ini nyawa bro. Terus lu bisa bilang, benar daripada bikin laporan, benar daripada nggak boleh. Nggak boleh kita lakukan itu. Nanti kataku mereka menangkap. Kan itu gara-gara gue kasih tahu di awal, kalau lu nangkap juga kan gitu. Jadi tugas-tugas yang di luar ekspektasi atau perkiraan kita itu akan saya kasih reward. Ini tadi Abang mengungkap. Itu pembunuhan ditabrak atau pembunuhan apa? Penganiayaan bersama-sama. Itu nanti diulang itu cuma mau bilang aja. Karena mampu menangkap dari gambar aja Tom, bisa mengungkap ini pembunuhan. Berarti kalian juga kasih reward dong Bapak Kapolres. Oke, gini Bang Kapolres, sudah ini kita udah mau sesi terakhir. Abang mungkin apa sih harapan Abang bagi semua masyarakat Siantar? Dan terus terang Abang kasih pengen warna baru. Abang mungkin apa sih supaya masyarakat itu juga bisa seiring dengan Abang? Mungkin kata-kata closing statement Abang yang terakhir. Closing statement begini. Nah, kalau kita ingin membawa kota Pematang Siantar ini sesuai dengan keinginan kita yang sama ya, maju, beradab, berakhlak semua gitu. Ya sampaikan semua unek-unek itu langsung kepada pihak yang berkompeten. Ya, jangan melalui. Saya tidak bilang bahwa melarang demo-demo, boleh. Silakan. Demo itu kan mengeluarkan aspirasi. Tapi kalau bisa duduk bareng ngopi-ngopi, Pak Kapolres kok kayaknya begini ya, kasus ini ya, bisa nggak digitukan? Ayo kita ngobrol. Gitu. Kalau demonya jadi demo sambil ngopi, kenapa? Tapi demo tapi sambil ngopi gitu loh. Iya, maksudnya kalaupun datang ke Polres, kenapa sih tidak segala macam? Datang ke warung gue. Lu mau apa sih? Pak Kapolres saya bilang begitu. Ayo, kalau bisa gue lakuin, ya gue lakuin. Kalau enggak. Kenapa? Karena untuk memajukan, ini termasuk memajukan ekonomi kota ya. Ibaratnya kalau orang melihat bahwa pemberitaan di kota Siantar ini sudah nggak ada demo, clean gitu ya, tidak ada masyarakatnya sudah kalem-kalem semua, sudah teratur segala macam, otomatis investor akan datang.
Investor datang menanamkan investasi di sini, perekonomian maju. Nah, Perekonomian maju kemudian ya kan dialihkan lagi untuk kejahatan masyarakat Siantar. Gitu. Keamanan juga enak saya selaku pengampu di bidang Kamtibmas. Intinya bahwa saya membuka ruang, ya, bahkan tidak hanya membuka ruang, saya terjun ke bawah gitu untuk Langsung mencari ke apa bawah. sih permasalahannya gitu loh. Jangan selalu dikit-dikit demo. Meskipun saya tidak alergi kritik dan demo, silahkan saja. Saya biasa di Jakarta seperti itu. Gitu, Bang. Oke, berarti kita sudah dengar tadi pembicaraan dengan Bang Yogen. Bang Yogen membuka diri untuk masyarakat. Yuk, kalau pengen sama-sama membangun kota, Abang Yogen bisa menjadi sahabat, partner untuk membangun kota. Dan juga anak-anak kreativitas nih, Bang Yogen ini orangnya ternyata terbuka buat kita. Kalau kalian punya ide-ide bisa berkolaborasi dengan pihak kepolisian, so what? Apalagi kata Bang Yogen pengen buat seperti trek-trek untuk para penghobi sepeda motor. Dan terus terang sebenarnya Bang Yogen, Siantar ini adalah tempat road race sirkuit buatan yang paling disukai pembalap Sumatera Utara. Hanya saja sedikit kemelut itu hanya persoalan waktu dan meyakinkan masyarakat. Tapi kalau sirkuit asal di Siantar ini Bos Warito itu putarannya, pembalap akan dari mana pasti lebih banyak daripada karena sirkuit buatannya sangat, semua pembalap mengakui kalau sirkuit buatan di Siantar ini sangat keren dan banyak peminatnya. Nanti mungkin bisa kita capai dengan cara duduk bareng karena juga ada gereja, Pak. Hari Minggu kan gereja bagaimana win-win solusi, di KPS ada Center Plaza, kita harus menghormati win-win solusinya. Jadi hai sahabat Ebong, sudah kita selesaikan pembicaraan dengan Bang Yogen. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Bang Yogen dan season-season dan tema-tema berikutnya. Ketemu lagi dengan saya si Ebong. Halo Bang Yogen, thank you. Makasih, Bang.